Pernah nggak sih kalian sadar kalau tepat di bawah telapak kaki kita ini ada sebuah dunia tersembunyi yang luar biasa mengejutkan? Serius deh, tanah itu bukan cuma sekedar tanah atau benda mati. Di bawah sana tuh ada medan perang kimia yang super dinamis, kacau, tapi sekaligus bekerja persis kayak dapur raksasa yang nggak pernah tutup. Dan coba tebak, dapur inilah yang pada akhirnya ngasih makan kita semua. Nah, di penjelasan kali ini, kita bakal bongkar rahasia paling menarik soal sifat kimia tanah dan gimana sebenarnya kesuburan tanah itu beroperasi. Buat mandu perjalanan kita hari ini, kita bakal pakai metafora dapur sibuk tadi. Kita akan bahas 6 hal. 1. Rahasia kimia di bawah tanah. 2. Nutrisi penting bagi tanaman. 3. Mesin penggerak kesuburan tanah. 4. Peran emas bahan organik. 5. Saat tanah membutuhkan bantuan. Dan 6. Menjaga masa depan tanah. Kita bakal jalan-jalan dari ngelihat bahan mentah yang ukurannya mikroskopis sampai ke intervensi raksasa yang dilakuin manusia buat jaga pasokan makanan dunia. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Rahasia kimia di bawah tanah, sang fondasi utama. Sebelum kita mulai masak, pastinya kita harus tahu dong gimana dapur ini beroperasi. Terus apa sih sebenarnya sifat kimia tanah itu? Gampangnya, ini tuh nyakup semua karakteristik tentang kandungan unsur kimia dan reaksi yang terjadi di dalam tanah. Kenapa ini penting banget? Karena sifat-sifat yang nggak kelihatan mata inilah yang jadi penentu mutlak, mutlak, apakah suatu tanaman bakal tumbuh subur atau malah mati kelaparan. Bayangin aja sifat kimia tanah ini tuh kayak hukum fisika di dalam dapur kita. Dia yang ngatur keseimbangan, aliran energi, dan seberapa banyak makanan yang tersedia buat semua makhluk hidup di sana, termasuk miliaran mikroba yang kerja diam-diam di bawah sana. Lanjut ke bagian kedua, nutrisi penting bagi tanaman, alias bahan-bahan resepnya. Kalau punya dapur, pasti butuh bahan baku dong. Buat dunia tumbuhan, bahan bakunya adalah nutrisi esensial yang harus terus-menerus diserap sama akar. Coba perhatikan pembagian resep tanaman ini. Porsi yang paling dominan di sini adalah unsur hara makro. Ada nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, sama sulfur. Tanaman itu butuh unsur-unsur ini dalam jumlah yang masif banget. Ibarat bikin roti, ini tuh tepung sama airnya. Tapi, jangan lupain bagian yang super kecil itu ya. Itu namanya unsur hara mikro. Sama kayak bikin roti, kalau nggak ada sejumput ragi atau garam, rotinya bakal bantat dan gagal total kan? Nah, tanaman juga benar-benar butuh unsur mikro ini supaya bisa berfungsi normal. Nah, mari kita kenalan sama bumbu-bumbu rahasia ini, unsur mikro, kayak besi dan seng. Walaupun cuma butuh dikit banget, kalian harus tahu fungsinya sevital apa. Besi itu tanggung jawab langsung buat bikin klorofil, pabrik hijau di daun yang tugasnya bikin makanan. Terus seng, dia mastiin aktivitas enzim di dalam tanaman berjalan lancar. Tanpa sejumput bumbu spesifik ini, percaya deh, seluruh proses metabolisme tanaman bakal langsung macet. Masuk ke bagian 3, mesin penggerak kesuburan tanah, sistem operasinya. Percuma punya bahan resep lengkap kalau mesin dapurnya rusak kan? Makanya kita harus paham gimana kondisi operasinya. 5,5 sampai 7. Tolong ingat-ingat angka ini ya. Rentang ini tuh ibarat sweet spot mutlak buat pH tanah. Di rentang inilah, sebagian besar tanaman di bumi tumbuh dengan sempurna. Tanahnya nggak terlalu asam dan nggak terlalu basah. Jadi semua bahan resep tadi tersedia dalam kondisi paling optimal dan siap diseruput langsung sama akar tanaman. Tapi, apa jadinya kalau kondisi tanah melenceng dari sweet spot tadi? Wah, bakal ada pertarungan sengit nih. Di satu sisi ada tanah asam. Ini sering banget kejadian di daerah tropis karena hujan lebat, terus-terusan nyuci unsur basa dari tanah, ninggalin ion hidrogen sama aluminium yang tinggi. Terus di sisi lain, ada tanah basa yang kandungan kapurnya kelewat tinggi. Tahu nggak apa kesamaan dua kondisi ekstrim ini? Dua-duanya sama-sama ngunci unsur hara. Di tanah asam nutrisi susah didapat, sementara di tanah basah nutrisi vital kayak fosfor keikat kuat banget. Hasilnya, tanaman mati kelaparan persis di tengah lautan makanan. Ironis banget ya. Selain pH, masih ada satu mesin penting lagi yang beroperasi non-stop, KTK, atau kapasitas tukar kation. Ribet ya namanya, tapi gampangnya gini. Bayangin aja KTK ini sebagai dompet atau rekening bank punya si tanah. Ini tuh kemampuan tanah buat nyimpen mata uang nutrisinya secara aman dalam bentuk ion positif kayak kalium, kalsium, dan magnesium. Sebelum akhirnya dibelanjain alias dikasih ke akar tanaman. Jadi kenapa KTK yang tinggi itu bikin tanah jauh lebih subur?
Jawabannya simple, balik lagi ke analogi rekening bank tadi. KTK yang tinggi berarti tanah itu punya saldo rekening yang gede. Dia bisa nyimpen jauh lebih banyak nutrisi buat ngasih makan tanaman pelan-pelan. Nutrisi-nutrisi berharga ini nggak bakal gampang hanyut ke sapu air pas hujan lebat turun. Sekarang kita ada di bagian 4, peran emas bahan organik, daya hidup tanah. Kita udah ngebahas bahan resep dan sistem operasinya, sekarang saatnya kita ngomongin sang pemberi kehidupan. Kenalin nih, namanya humus. Humus ini adalah produk akhir dari pelapukan bahan organik. Bisa dari sisa tanaman, hewan, atau miliaran mikroba yang udah mati. Humus ini benar-benar emas hitam buat tanah kita. Kenapa? Karena dia secara drastis memperbaiki struktur tanah, nahan air kayak sponsor raksasa, dan nyediain prasmanan all you can eat buat mikroba yang bikin ekosistem tanah tetap hidup. Asli deh, tanpa humus, tanah itu cuma bakal jadi sekumpulan debu dan pasir yang mati. Bagian kelima, saat tanah membutuhkan bantuan, intervensi manusia. Kadang resep alaminya jadi berantakan. Dan di titik inilah kita sebagai manusia harus turun tangan buat balikin keseimbangannya. Coba yuk kita jadi dokter tanaman sebentar. Tanah emang nggak bisa ngomong, tapi tanaman selalu ngasih kita kode visual pas mereka lagi kelaparan. Daunnya menguning dan tumbuhnya lambat, fix itu kurang nitrogen. Daunnya berubah warna jadi agak keunguan dengan akar yang rapuh, itu artinya tanaman lagi nangis minta fosfor. Kalau tepi daun kelihatan kering atau hangus dan batangnya gampang patah, itu tanda darurat butuh kalium. Sebagai koki yang ngelola dapur tanah ini, kita harus peka banget baca tanda-tanda kelaparan ini. Nah, kalau kita udah tahu penyakitnya, kita punya 2 alat utama buat nyuapin tanah yang kelaparan ini. Pertama, pupuk organik kayak kompos atau pupuk kandang. Emang sih reaksinya agak lambat, tapi ini ngebangun struktur tanah jangka panjang dan super ramah lingkungan. Kedua, pupuk anorganik buatan pabrik kayak urea buat nitrogen atau SP36 buat fosfor. Keunggulannya, reaksinya ngebut banget dan takaran nutrisinya pasti. Tantangannya tuh, kita harus pintar-pintar milih kapan butuh perbaikan perlahan dan kapan butuh suntikan nutrisi darurat secepat mungkin. Terus, gimana kalau masalah utamanya bukan kurang makan, tapi dapurnya terlanjur beracun dan terlalu asam? Solusi daruratnya adalah pengapuran. Setelah tahu seberapa asam tanahnya, kita taburin kapur pertanian atau dolomit. Proses kimia ini secara harfiah nyelamatin tanah yang beracun dengan nurunin tingkat keasamannya secara drastis. Gak cuma itu, proses ini juga ngebuka gembok yang sebelumnya ngunci nutrisi, jadi kalsium sama magnesium bisa diserap lagi sama tanaman dengan bebas. Akhirnya kita sampai di bagian 6, menjaga masa depan tanah. Setelah kita tahu betapa berharga dan rapuhnya keseimbangan tanah kita harus bahas ancaman besar yang ada di depan mata. Sedihnya, kita lagi ngadepin dampak mengerikan dari kesalahan manusia sendiri. Pertama, salinitas. Gara-gara irigasi yang jelek atau air laut yang masuk, tanah pelan-pelan penuh sama tumpukan garam. Permukaannya bakal berubah jadi putih pucat beracun yang bikin tanaman tercekik, layu, dan mati. Kedua, pencemaran. Limbah industri, pestisida yang dipakai sembarangan, mikroplastik, sampai logam berat. Semua racun ini secara brutal membunuh mikroba esensial, para pekerja keras tanpa tanda jasa di dapur tanah kita. Karena alasan itulah, kita udah nggak punya pilihan lain selain ngelakuin konservasi. Mulai dari pemupukan yang berimbang, rajin nambahin bahan organik buat bikin humus, rotasi tanaman, cegah erosi sampai kelola air dengan benar. Dengar ya, ini bukan sekedar saran yang bagus buat dilakuin. Ini adalah standar operasional wajib kalau kita pengen pertanian kita bertahan lama. Kita harus lindungin bank nutrisi tanah kita supaya saldonya nggak sampai nol. Jadi, dari semua obrolan seru kita hari ini, ada satu pertanyaan besar yang benar-benar harus kita renungin. Kalau tanah sampai kehilangan kesuburannya dan benar-benar mati, gimana caranya kita bakal ngasih makan dunia besok? Memahami sifat kimia tanah ini bukan cuma buat orang-orang di lab. Ini adalah soal kelangsungan hidup kita semua. Tanah di bawah telapak kaki kita adalah fondasi peradaban. Kalau kita biarin tanah itu mati, berarti kita juga ngebiarin masa depan kita ikut terkubur di dalamnya. Teruslah penasaran, dan sampai jumpa di penjelasan kita selanjutnya.